Ibu korban kasus penganiayaan yang berujung kematian berteriak histeris saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ibu korban tak terima saat mendengar pelaku hanya dihukum 6 tahun penjara. Beginilah reaksi histeris dan teriakan Yohana Yuvena Leo, ibu dari Noven Witak, yang menjadi korban meninggal akibat penganiayaan oleh geng peluncur 69 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ia menangis di depan Pengadilan Maumere dan menolak hasil putusan. Keluarga tak terima 3 terdakwa yang masih berusia di bawah umur dihukum 6 tahun penjara. Pasalnya mereka telah terlibat mengeroyok korban hingga meninggal dunia pada 28 Januari 2024 lalu. Pihak kepolisian meminta kepada keluarga korban untuk menahan diri. Polisi komitmen akan memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum dan alat bukti yang ditemukan. Tersangka berdasarkan alat bukti. Benar, kami sudah mengamankan kemarin sebanyak 24 orang. Namun alat bukti yang mengarah sebagai tersangka penganiayaan adalah 8 orang. Maka dari itu, sisanya 16 orang lagi atas nama hukum harus kami keluarkan. Karena apa? Karena alat bukti, saksi, barang bukti tidak ada yang mengarah kepada mereka. Hingga saat ini 5 tersangka lainnya dalam kasus penganiayaan Noven Witak belum menjalani sidang. Berkas perkaranya sedang dilengkapi oleh penyidik Polres Sika. Dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, Joni iNews melaporkan. Jadi kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Jakarta terus bergulir dan kini terlapor mengaku tuduhan tersebut membuatnya malu dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap dirinya. Didampingi sejumlah tim kuasa hukum, Rektor Universitas Pancasila Profesor Edi Tut Hendratno menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Menurut Edi, tuduhan pelecehan seksual syarat akan politisasi dan kriminalisasi menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila tahun 2024. Pasalnya selama ini dirinya sangat memegang etika dan merupakan rektor terlama di Universitas Pancasila dengan masa jabatan 13 tahun. Saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Jadi kan pengabdian saya di bidang pendidikan kan terlihat atau terbukti. Kuasa hukum rektor juga meminta agar pihak kampus tidak menghilangkan hak-hak kliennya karena belum ada keputusan yang ingkrah dari kasus yang dilaporkan. Kami juga menghimbau kepada para pihak terkait agar tidak melakukan pencabutan dari hak-hak yang seharusnya masih dimiliki oleh Prof. Edi karena belum ada putusan yang bersifat inkrah dari apa yang dilaporkan oleh pihak tersebut. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kini kita beralih ke Sumatera Selatan. Pemirsa, Kepolisian Sumatera Selatan terus menggali bukti-bukti kasus dugaan pencabulan istri pasien oleh seorang oknum dokter di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan. Pada Jumat pagi kemarin, pelapor menyerahkan barang bukti pakaian
serta sampel darah ke polisi. Pelapor dugaan pencabulan oleh oknum dokter salah satu rumah sakit swasta mendatangi Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Ibu rumah tangga berinisial TAF berusia 22 tahun menyerahkan barang bukti tambahan berupa pakaian. Selain barang bukti pakaian, korban juga akan diambil sampel darah yang hasilnya akan dicocokkan dengan barang bukti jarum suntik yang sebelumnya sudah dijadikan barang bukti. Semenjak kasus ini bergulir, tim kuasa hukum pelapor sudah 4 kali ke Polda Sumatera Selatan dan berharap polisi segera menetapkan tersangka. Ya. Terus kita juga hari ini akan melakukan tes pengambilan sampel darah untuk mencocokkan darah itu dengan jarum suntik yang disuntikan, sisa darah yang ada di jarum suntik yang dilakukan tersebut. Sebelumnya, ruang perawatan di salah satu rumah sakit gempar usai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan MY, seorang dokter spesialis tulang di Kabupaten Banyu Asin. Saat kejadian, TAF, 22 tahun, sedang menjaga suaminya dan terduga pelaku datang menawarkan suntik vitamin. Meski ditolak, pelaku memaksa hingga korban tak sadarkan diri. Diduga cairan yang disuntikan adalah obat bius. Saat siuman, korban mendapati pakaiannya separuh terbuka dan sang dokter tengah mengeluarkan alat vitalnya. Korban yang merasa dilecehkan segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Benar-benar kasus yang membuat miris semua orang, karena ketika seorang atau oknum dokter ini melakukan aktivitas yang kita bisa dibilang di luar nalar ini, lalu bagaimana dengan nasib masyarakat yang ingin mendapatkan kesehatan justru dihadang dengan kondisi ketakutan gitu ya ketika harus datang ke rumah sakit. Ya semoga saja ini tidak lagi terjadi kalau seperti ini dan para pelaku ataupun pelaku ya di kasus ini dapat segera dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, karena ini sangat merugikan pihak-pihak tidak hanya rumah sakit di mana dia bekerja, tapi juga terutama bagi para pasiennya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Paranormal Samsudin Jadab alias Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka. Ini buntut dari video viral aliran sesat yang memperbolehkan bertukar pasangan. Dan polisi juga telah mengantongi calon tersangka lainnya yang juga ikut terlibat dalam perbuatan dan penyebaran video. Polisi menetapkan paranormal Samsudin Jadab alias Gus Samsudin sebagai tersangka. Buntut video viral aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan suami istri. Polisi kini masih memeriksa intensif Samsudin dan mendalami peran pihak-pihak lainnya. Polisi tak menutup kemungkinan jika jumlah tersangka bisa bertambah. Menurut pengakuan Samsudin, ia sengaja membuat dan mengunggah video ajaran sesat untuk meningkatkan jumlah penonton dan pengikut di akun YouTube-nya. Namun polisi masih mendalami keberadaan ajaran sesat dalam video. Apakah rekayasa atau memang ada? Calon tersangka yang lain ada, tapi kita masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam sampai hari ini masih satu tersangka dan satu tersangka, tapi calon tersangka lain sudah ada namanya. Yang sudah ada, bisa dijelaskan terkait dengan peran tersangka Atas 5 tahun, ancamannya atas 5 tahun. perannya Gus Samsudin seperti apa? Yang membuat skenario. Total yang diperiksa saksi berapa? Untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13. Sebelumnya Samsudin diringkus polisi pada Kamis lalu usai video ajaran sesatnya meresahkan masyarakat. Dalam video ini Samsudin memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan suami istri asalkan dilakukan secara suka sama suka. Samsudin pun dijerat pelanggaran Undang-Undang ITE dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.